Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah hanya beberapa kedipan, Han Li dan yang lainnya akhirnya mencapai penghalang cahaya hitam raksasa di depan, di mana mereka terhenti di jalurnya. Pria berambut panjang dari keluarga Lin segera melakukan gerakan menyambar, memunculkan cakar biru besar yang menyerang penghalang cahaya dengan kekuatan yang menghancurkan. Ledakan yang menggema terdengar saat penghalang cahaya berkedip tidak menentu beberapa kali, tetapi tetap tidak terluka sama sekali. Ekspresi pria berambut panjang itu sedikit berubah, dan dia memberikan harum dingin sebelum bersiap untuk melepaskan serangan lain, tetapi tepat pada saat ini, sarjana tua dari ras roh melangkah masuk, menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan 8 jimat warna berbeda yang menghilang ke penghalang cahaya. Detik berikutnya, ledakan gemuruh terdengar dari penghalang cahaya, dan itu bergetar hebat sebelum pecah untuk membuka lubang besar. Hati pria berambut panjang itu tergerak saat melihat ini, dan dia menoleh ke cendekiawan tua itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Tampaknya Holy Maiden Tousan Autumn tidak melebih-lebihkan, cendekiawan tua ini benar-benar ahli dalam seni pembatasan dan formasi. Kultivator manusia lainnya juga agak terkejut, tetapi tidak ada waktu bagi mereka untuk memikirkan hal seperti itu dalam situasi ini. Dengan demikian, semuanya melesat keluar melalui lubang sebagai garis-garis cahaya, dan baru kemudian lubang pada segel penghalang cahaya hitam menutup kembali. Namun, selama penundaan singkat ini, para penjaga jahat yang berpatroli di area terdekat telah mengepung mereka. Han Li dan yang lainnya segera bergabung menjadi satu untuk membentuk seberkas cahaya pelangi yang panjangnya lebih dari 1000 kaki, lalu terbang ke arah tertentu. Penjaga jahat di arah itu sangat terkejut melihat ini, tapi seberkas cahaya terlalu cepat untuk dihindari, dan mereka langsung dibakar menjadi abu. Makhluk jahat lainnya yang berkumpul menuju tempat kejadian semuanya berhenti tanpa sadar saat melihat ini, dan seberkas cahaya pelangi merobek 7 lapisan batasan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Namun, saat hendak terjun ke awan gelap di atas benteng iblis, raungan amarah tiba-tiba terdengar bersamaan dengan gemuruh guntur. Petir tebal melompat keluar dari awan seperti ular sanca perak, terjalin untuk membentuk jaring petir besar yang jatuh ke arah semua orang. Jika seorang kultivator integrasi tubuh normal menghadapi batasan yang menakutkan, kemungkinan besar akan dipaksa untuk mengambil tindakan mengelak. Namun, ada 4 makhluk tahap integrasi tubuh akhir dalam kelompok Han Li, dan semua orang juga berada di tahap integrasi tubuh, jadi mereka pasti tidak akan takut dengan jaring petir ini. Patriark keluarga Long mendengus dengan dingin, sungguh trik kecil yang menyedihkan. Dia mengangkat tangan untuk melepaskan botol perak kecil, yang membengkak menjadi ukuran sekitar 1 kaki setelah terlempar ke udara. Semburan ki putih melonjak keluar dari bukaan botol, dan itu berubah menjadi benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke atas serempak. Setelah jaring petir bersentuhan dengan benang cahaya, itu ditarik ke arah botol kecil, dan seluruh jaring petir telah ditarik ke dalam botol kecil. Itu botol pembersih petir. Kamu dari keluarga Long, makhluk jahat di dalam awan gelap berseru. Oh, kamu mengenali harta karun ini dari keluarga Long kita. Kalau begitu kamu pasti raja yang jahat. Rekan-rekan Taois, mari kita lanjutkan, kata patriark keluarga Long saat menyimpan botol kecil itu di balik lengan bajunya. Han Li dan yang lainnya langsung terjun ke awan gelap sebagai kumpulan cahaya pelangi. Masih ada beberapa batasan lain di dalam awan gelap, tetapi semuanya dihancurkan dengan mudah, dan setelah hanya beberapa kilatan, seberkas cahaya pelangi mencapai simpul abu-abu yang berkilauan. Namun, yang terletak di depan simpul itu adalah ratusan makhluk iblis elit dengan sosok iblis besar di belakangnya. Sosok iblis itu memiliki ki hitam di sekujur tubuhnya, sehingga menyembunyikan penampilannya, tetapi matanya yang besar berkilauan masih terlihat.
Jadi itu benar-benar raja yang jahat. Gadis suci 1000 musim gugur mendengus dingin dengan alis berkerut saat melihat sosok jahat itu. Satu raja iblis tidak akan bisa menghentikan kita. Jika dia berani menyerang kita, maka dia hanya akan meminta untuk dibunuh. Tidak perlu menghiraukannya, prioritas kita adalah mencapai simpul secepat mungkin. Roh Kudus yang diselimuti cahaya putih terkekeh dingin. Gadis suci 1000 musim gugur mengangguk sebelum terbang ke depan, diikuti oleh Roh Kudus lainnya. Sekarang bukan waktunya untuk terjebak dalam pertempuran. Selama Raja Iblis itu tidak menyerang kita, kita juga tidak akan menyerangnya, kata Patriark keluarga Long dengan suara dingin sebelum juga terbang menuju simpul, sebagai seberkas cahaya keemasan, dan Hanli dan yang lainnya juga mengikuti. Wajah Raja Iblis segera memucat saat melihat makhluk kuat tahap integrasi tubuh yang akan datang, dan setelah bergulat dengan konflik internal untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengertakkan gigi dan memerintahkan bawahannya untuk menyingkir. Roh Kudus yang diselimuti cahaya putih adalah yang pertama memasuki simpul, dan dia menghilang di tengah ledakan yang menggelegar. Hanli dan yang lainnya juga terbang di belakangnya. Ledakan fluktuasi spasial yang kuat meletus dari node sebelum kembali ke keadaan semula yang damai. Tuan Iblis menilai simpul dengan ekspresi gelap untuk waktu yang lama, dan salah satu bawahannya mendekatinya dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Makhluk asing yang kuat itu pasti tidak memiliki niat baik, haruskah kita mengejar? Kejar. Bagaimana jika mereka menunggu kita di sisi lain? Kita akan menyerang sampai mati. Bentak tuan jahat itu. Makhluk jahat kelas menengah yang mengajukan pertanyaan segera bergidik dan mundur tanpa berani mengatakan apa-apa lagi. Tepat pada saat ini, teriakan panjang terdengar dari dalam awan gelap, diikuti embusan angin iblis hijau yang bertiup, lalu berhenti tidak jauh dari Raja Iblis sebelum menampakkan sosok humanoid hijau kurus dan tinggi. Ini adalah pria parubaya dengan sepasang sayap di punggungnya. Di mana semua kultivator asing, saudara ke? Pria bersayap itu bertanya dengan mendesak setelah dengan panik mengalihkan pandangannya ke area sekitarnya. Kamu datang terlambat, saudara Feng, mereka sudah memasuki simpul, sosok iblis besar itu menjawab dengan suara muram. Ekspresi pria bersayap itu berubah drastis setelah mendengar ini. Apa? Kenapa kamu tidak menghentikan mereka? Jika leluhur suci mendengar ini, kita akan dihukum berat. Hentikan mereka. Itu sekelompok 10 makhluk, semuanya berada di tahap integrasi tubuh, bahkan ada beberapa makhluk tahap integrasi tubuh akhir di antaranya. Jika mereka tidak terburu-buru memasuki simpul, saya sudah terbunuh. Tuan Iblis pertama menjawab dengan suara dingin. Apa, mereka semua berada di tahap integrasi tubuh? Kamu serius? Pria bersayap itu berseru dengan heran. Semua orang juga melihat mereka. Apa menurutmu aku akan membiarkan mereka lewat dengan mudah? Tuan Iblis menghela nafas dengan sikap pasrah. Pria bersayap itu berbalik ke arah makhluk iblis lain yang hadir, dan mereka semua mengkonfirmasi apa yang telah diumumkan oleh penguasa iblis itu. Setelah beberapa lama, dia akhirnya pulih dari keterkejutannya, dan berkata, ini adalah masalah yang sangat penting, kita harus melaporkannya kepada leluhur suci. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Raja Iblis setelah mendengar ini, namun saat dia hendak menjawab, suara wanita tiba-tiba terdengar. Jangan laporkan masalah ini kepada siapapun, siapa di sana? Baik sosok iblis besar dan pria bersayap cukup kaget dengan suara ini, dan mereka segera saling mendekat dengan punggung saling berhadapan. Salah satu memanggil sepasang pedang panjang perak sementara yang lain menyulap tombak hitam panjang, dan mereka berdua memasang ekspresi hati-hati. Mereka tahu bahwa seseorang yang dapat bersembunyi dari mereka dalam jarak sedekat itu harus memiliki kekuatan yang lebih tinggi darinya, menjadi sangat waspada. Tepat pada saat ini, aroma aneh tercium di udara, diikuti oleh pohon bunga raksasa muncul di tengah semburan fluktuasi spasial.
pohon bunga itu berkilauan dan tembus cahaya dengan bunga-bunga merah muda seukuran kepalan tangan yang indah tumbuh di seluruh cabangnya. Itu bunga suci berharga cemerlang. Wajah pria bersayap itu segera berubah ngeri saat melihat pohon bunga, dan dia segera mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri ke kejauhan. Namun, tepat pada saat ini, bunga merah muda di pohon tiba-tiba terbakar, dan kelopaknya jatuh dari atas sebagai bola api merah muda. Bola api merah muda tampaknya turun cukup lambat, tapi entah bagaimana mencapai semua makhluk jahat di bawah dengan akurasi tepat dalam sekejap, termasuk pria bersayap itu. Begitu api ini bersentuhan dengan api merah muda, langsung dibakar menjadi asap, hanya menyisakan Raja Iblis pertama. Mata Raja Iblis tidak percaya saat melihat pohon bunga di atas, dan dia segera berlutut tanpa ragu-ragu. Suara Raja Iblis bergetar karena emosi saat dia berkata, "Saya tidak berpikir saya akan pernah bertemu dengan Anda lagi, Nyonya Baohu, saya bisa mati tanpa penyesalan sekarang." Lama tidak bertemu, Kyun, desahan samar terdengar, diikuti oleh dua sosok humanoid, satu putih dan satu hitam, muncul bersamaan di atas pohon bunga. Mereka adalah leluhur suci Baohua dan Heye. Baohua menatap Tuan Iblis itu, dan tatapan yang mengingatkan muncul di matanya. "Ini benar-benar kamu, Nyonya Baohu." Ada banyak desas-desus yang beredar, mengklaim bahwa kamu sudah meninggal, tapi aku menolak untuk mempercayainya. Dengan kekuatanmu, tidak mungkin kamu tidak bisa setidaknya memastikan pelestarian diri, kata Tuan Iblis dengan bersemangat. Saya memang berhasil selamat dari cobaan itu, tetapi basis kultivasi saya sangat lemah, dan saya hanya bisa melarikan diri ke alam roh dengan beberapa bawahan saya. Saya cukup senang melihat Anda melakukannya dengan baik untuk diri Anda sendiri, tetapi sebagai tindakan pencegahan keamanan, saya harus memeriksa indera spiritual Anda, kata Baohua. Tuan Iblis itu bergidik sedikit, tetapi kemudian segera setuju, tentu saja, Nyonya. Keduanya memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan milikmu di puncakmu. Jika mereka menanam semacam batasan dalam diriku, aku tidak akan bisa mendeteksinya. Baiklah, maafkan gangguan saya kalau begitu. Ekspresi Baohua sedikit mereda saat dia perlahan-lahan melayang turun dari atas, diikuti oleh Heye. Pohon bunga menghilang ke tubuhnya sebagai seberkas cahaya merah muda, sementara Raja Iblis bangkit dan berdiri di tempat dengan hormat. Ki jahat di sekitar tubuhnya memudar, dan dia diturunkan menjadi pria parubaya dengan sepasang tanduk melengkung hitam pekat di kepalanya. Baohua tiba di depannya sebelum menunjuk ke arah glabelanya. Seutas benang tipis tembus keluar dari ujung jarinya dan menghilang ke glabela dalam sekejap saat dia perlahan menutup matanya. Sedikit rasa sakit muncul di wajah Raja Iblis itu sebelum matanya berkaca-kaca. Waktu perlahan berlalu, dan benang tembus pandang itu mulai berkilauan dengan cahaya keemasan sebelum menghilang ke kepala Raja Iblis itu. Raja Iblis itu mengeluarkan erangan teredam saat darah mulai menetes keluar dari lubang hidung dan telinganya, diikuti dengan setitik cahaya abu-abu seukuran kacang polong muncul dari masing-masing dari keempat lubang itu sebelum terbang menjauh ke kejauhan. Tatapan dingin muncul di wajah Baohua saat dia menjentikkan jari ke arah titik cahaya ini, dan 4 benang cahaya tembus cahaya melesat dalam sekejap, langsung menembus titik cahaya itu sebelum menariknya ke lengan bajunya. Setelah itu, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa titik cahaya merah muda yang langsung menghilang ke glabela Tuan Iblis. Baru pada saat itulah benang tembus pandang itu hancur menjadi kehampaan. Ekspresi Raja Iblis sedikit bergerak, dan pandangan kosong di matanya memudar saat dia menoleh ke Baohua. "Nyonya Baohua, saya..." Seperti yang diharapkan, mereka menanam batasan di dalam dirimu, tapi sekarang sudah dibatalkan, dan aku menanam batasan palsu di dalam tubuhmu untuk menggantikan yang asli. Kecuali mereka berdua memeriksa tubuhmu secara langsung, tidak ada yang bisa mendeteksi sesuatu yang salah, kata Baohua dengan tenang.
Terima kasih, Nyonya. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda muncul di sini? Tidak ada seorang pun di sini yang dapat menimbulkan ancaman bagi Anda, tetapi tetap akan sangat merugikan Anda jika berita kehadiran Anda di sini sampai bocor, Tuan Iblis berkata dengan khawatir. Aku punya alasan sendiri. Izinkan aku menanyakan ini dulu, apakah ada sekelompok orang yang baru saja memasuki simpul di belakangmu? Bao Hua bertanya dengan ekspresi rumit saat dia mengalihkan pandangannya ke arah simpul. Memang ada sekelompok makhluk asing yang baru saja memasuki simpul. Separuhnya adalah manusia, sedangkan separuh lainnya adalah makhluk roh, dan semua berada di tahap integrasi tubuh, jadi saya tidak berani menghentikannya, Tuan Iblis itu menjawab dengan jujur. Begitu. Aku punya misi untukmu, merahasiakan insiden ini dari leluhur suci untuk saat ini. Kamu tidak akan bisa menyembunyikan ini selamanya, tapi merahasiakannya selama mungkin, bisakah kamu melakukannya? Bao Hu menginstruksikan dengan suara dingin. Tuan Iblis tidak tahu mengapa Bao Hua menanyakan hal ini padanya, tetapi dia menjawab dengan percaya diri, itu akan agak merepotkan, tapi orang yang dikirim ke sini untuk mengawasiku baru saja dibunuh olehmu, jadi aku seharusnya bisa merahasiakan ini selama sekitar 1 tahun. Bagus. Ayo masuk juga, Hei. Bao Hua memberikan anggukan puas sebelum melayang ke arah simpul. Baik ekspresi Raja Iblis dan Hei berubah drastis setelah melihat ini, tapi tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa. Hei menggertakkan giginya saat dia bergulat sebentar dengan konflik internal sebelum mengikuti di belakang Bao Hua, dan keduanya dengan cepat menghilang ke dalam simpul. Tuan Iblis itu menatap kosong ke simpul itu untuk waktu yang lama sebelum senyum masam muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat merenung, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan tangisan panjang yang menembus langsung ke langit. Beberapa saat kemudian, sekelompok makhluk jahat yang mengendarai semua jenis kuda jahat muncul dari dalam awan gelap. Ki hitam muncul di atas tubuh Raja Iblis, dan segera menyerang makhluk jahat ini. Sementara itu, di sisi lain node, fluktuasi spasial meletus, dan Bao Hua dan Hei muncul di alam Iblis Penatua, dan segera dikelilingi oleh sekelompok makhluk jahat yang ketakutan dan marah. Ini semua adalah makhluk iblis tingkat rendah dan menengah, yang sebagian besar sudah terluka. Bao Hua melirik mereka sebelum meninggalkan ke Hei dan menghilang langsung ke ruang terdekat. Hei memeriksa makhluk jahat di sekitarnya, dan setelah menemukan bahwa tidak ada makhluk tahap integrasi tubuh di antaranya, senyum ganas muncul di wajahnya saat ki jahat yang bergejolak keluar dari tubuhnya. Sekitar 10 menit kemudian, Hei kembali mengejar Bao Hua di gunung tak dikenal yang jaraknya puluhan ribu kilometer, dan dia berdiri di samping dengan sikap hormat. Apakah kamu merasa tidak nyaman sekarang setelah aku membawamu kembali ke alam suci kita? Bao Hu bertanya dengan suara tanpa emosi sama sekali. Hei bergidik sedikit sebelum menjawab dengan sikap ketakutan, tidak sama sekali. Anda pasti punya alasan untuk melakukan ini, Nyonya. Wajar untuk merasa tidak nyaman. Ini adalah usaha yang cukup berisiko bahkan untukku, dan ada kemungkinan aku bisa binasa di sini. Lagi pula, Tian Qi dan Heian pasti akan memburuku jika mereka menemukan bahwa aku telah kembali ke alam suci. Dengan tingkat kekuatan saya saat ini, saya hampir tidak bisa memastikan perlindungan diri terhadap salah satunya, tetapi jika mereka berdua bergabung, maka saya pasti akan dibunuh, kata Bao Hua. Hei ragu sejenak sebelum berbicara dengan hati-hati, melihat kamu menyadari risiko yang terlibat, aku hanya dapat berasumsi bahwa kamu telah membuat keputusan ini berdasarkan hasil ramalanmu. Memang, aku tidak bisa menyelesaikan ramalannya, jadi tanda-tanda yang kudapatkan tidak lengkap, tapi tahukah kamu apa yang dikatakan tanda-tanda itu kepadaku? Bao Hua bertanya saat tatapan aneh muncul di matanya. Hei sedikit goyah sebelum senyum masam muncul di wajahnya.
Saya benar-benar pemula dalam hal ramalan, tolong beri saya pencerahan, Nyonya. Jika kamu bahkan tidak mau menebak, maka tidak ada gunanya memberitahumu tanda-tanda yang aku dapatkan. Yang harus kamu ketahui adalah bahwa sebelum orang-orang itu mencapai tujuan mereka, kita tidak dapat mengganggu mereka, dan kita harus memastikan mereka tidak menemukan kita. Bahkan, kita mungkin harus membantu mereka dari bayang-bayang jika itu diperlukan agar mereka mencapai tujuan dengan lancar. Heye sangat bingung mendengar ini, tetapi dia masih langsung berkata, saya pasti akan mengikuti instruksi Anda, Nyonya. Kamu telah melayaniku dengan sangat baik selama perjalanan ini. Selama kamu terus melayaniku, aku akan membantumu selama terobosan tahap kenaikan besarmu di masa depan setelah aku memulihkan kekuatanku, janji Bao Hua dengan ekspresi serius.